Jadi judul pada malam hari ini adalah menjadi manusia yang berkualitas. Menjadi manusia berkualitas. Apa artinya menjadi? Selalu berproses menjadi. Jadi hari ini Anda dan saya belum berkualitas. Menjadi manusia berkualitas. Manusianya tetap kita itu adalah manusia. Sekarang kualitasnya lah yang harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Kenapa demikian, saudara sekalian? Pada saat ini, dunia selalu berkompetisi satu dengan lain. Tidak ada yang berhenti. Ya, dan karena itulah pada waktu saya masih bekerja, kami menggunakan moto MUTU atau MATI. Jadi motonya MUTU atau MATI, mutu atau mati. Ini adalah hukum dunia oleh karena kita mengenal hukum dharmanya adalah anicca. Ya, hukum anicca, hukum yang selalu berubah, berkembang, berkembang, berkembang. Dan yang kedua adanya hukum ketidakpuasan, duka. Adanya anicca itu adanya duka. Manusia selalu tidak puas terhadap apa yang telah dimiliki dan menginginkan sesuatu yang lebih baik. Jadi mutu dan mati itu adalah bagian daripada kehidupan kita, apalagi pada saat ini di mana dunia ini dilanda oleh kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, kemajuan informasi. Tiga hal inilah memacu manusia itu untuk selalu berpegang kepada tiga hal yang harus dicapai dari waktu ke waktu dan tidak boleh berhenti sejenak. Itulah makna daripada duka dalam kehidupan sekarang ini. Apakah tiga hal ini yang penting? Yaitu kita di dalam bekerja dan berkarya, kalau bekerja itu mendapatkan upah, tapi kalau Bante ini bekerja, nggak dapat upah, cuman berkarya. Nah, tiga hal itu apa? Faster, faster, cheaper, and better. Faster, cheaper, tiga hal itu. Faster, cheaper. Jadi melakukan sesuatu secara lebih cepat. Nggak bisa alon-alon asal kelakon. Nanti saja. Itu tidak bisa hukumnya. Faster, harus lebih cepat. Kemudian cheaper, melakukan sesuatu dengan biaya yang lebih murah. Kalau Anda melakukan sesuatu dengan lebih mahal, Anda akan terkalahkan dengan kompetitor yang lain. Jadi faster, cheaper, dan yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah better, lebih baik. Jadi lebih bagus, lebih cepat, dan lebih murah. Contohnya adalah seperti sekarang ini. Dengan adanya Zoom, ya, itu adalah faster. Klik, 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 nyambung seluruh dunia. Hari ini saya ceramah, New York sudah bisa nyambung. Anda mengirimkan WA sekarang, New York, London semua terima, seluruh Indonesia. Faster. Kemudian apa? Better. Better service. Kalau sampai Zoom ini tidak better service-nya, sebentar lagi Zoom juga akan dilanda oleh aplikasi yang lain yang lebih cepat, lebih murah. Dan selalu apa? Better. Kita tidak pernah membayangkan pada tahun lalu bahwa kita semua bisa menggunakan Zoom. Semua ogah-ogahan menggunakan Zoom. 8 tahun lalu ada seorang pimpinan umat ya di dalam pertemuan itu mengintroduce adanya meeting melalui internet begini, ditolak oleh semua orang. Gak enak, Bante, kalau nggak ketemu muka itu lebih enak. Sekarang tidak ada lagi. Bahkan ketemu di Zoom masih bisa mesra. Tapi kalau mesra-mesraan, bahaya. Akan terekam, disiarkan kemana-mana, celakalah. Berapa banyak kecelakaan akibat kemajuan media sosial, sehingga berurusan dengan yang berwajib. Jadi faster, better, dan cheaper itu harus dipegang oleh semua orang setiap saat. Agama juga demikian. Ya, agama juga demikian. Bagaimana dulu agama Buddha yang
begitu hebat, bisa mendirikan Angkor Wat, bisa mendirikan Borobudur, lenyap begitu aja. Sekarang bagaimana agama Kristen di Amerika dan di Eropa? Banyak gereja yang dijual. Ya, kemarin Bante nyiarkan kemana-mana. Banyak gereja yang dibeli oleh orang-orang Islam maupun orang-orang Buddha. Ya, bahwa kemajuan teknologi itu sangat berkembang. Dan setiap orang mempunyai kebebasan untuk memilih informasi mana yang dia ambil. Demikian juga dengan handphone. Saya masih ingat kita dulu pakai Ericsson. Begitu tidak ada kemajuan, dia mandek, digantikan oleh Motorola. Motorola mandek, digantikan oleh BlackBerry. BlackBerry jaya, hancurkan lagi oleh Samsung. Samsung demikian juga sekarang dikalahkan oleh yang lain-lain. Dan ini masih menggelinding terus begitu cepatnya. Dari zaman agraris dengan zaman industrialis. Kalau zaman agraris, Anda lihat sawah-sawah. Anda 2-3 hari nggak mengunjungi sawahnya, nggak masalah, nggak hilang. Tapi kalau zaman modern sekarang ini, industrialis, nggak bisa. 10 menit Anda tinggalkan pekerjaan, sudah keteteran, sudah ketinggalan. Nah, karena itulah maka kita itu sebagai manusia selalu menjadi. Jadi becoming, bukan being. Manusia itu being. Tetapi proses menjadi manusia itu adalah proses becoming. Menjadi lebih apa? Lebih berkualitas, lebih bermutu. Dan ini kita bisa ditunjukkan apa? Perilaku guru junjungan kita. Ya. Iti biso, bhagawa, arahang, samma sambuddho, wija carana sampano, sugato, lokawidu, anutaro, purisa dhammasarati, sata dewa manusanam, buddho, bhagawati. Itu adalah kesempurnaan dari seorang manusia yang tiada taranya, yang dihormati, ya dijadikan guru oleh para dewa dan manusia. Beliau adalah manusia yang tertinggi, sempurna dalam pengertiannya, pengetahuannya, kesuciannya, kasih sayangnya. Enggak ada yang melebihi daripada manusia-manusia lain di dunia ini. Karena apa? Karena pemupukan paramita yang lampau dan tidak kalah pentingnya adalah upaya saat ini juga, pada era sekarang ini juga, pada waktu itu beliau menyempurnakan dengan kekuatan, kesungguhan dari seorang manusia. Sehingga beliau mencapai tingkat kesucian yang tertinggi, mengakhiri duka dan tercapainya nibbana. Ini adalah Buddha Nusati, ini adalah kesempurnaan. Seberapa jauh kita juga menjadi manusia yang selalu dalam proses menjadi lebih baik, lebih bijak, lebih sabar, lebih tekun, lebih hemat. Semuanya serba lebih. Bukan di dalam pengertian aku harus lebih kaya. Ya, lebih kaya bagus. Tapi jangan melekat yang menyembuhkan penderitaan. Lebih pandai. Jadi lebih ini adalah bagian daripada bahasa Inggrisnya faster, better, and cheaper. Sekarang belajar cheaper. Tidak perlu buku pun, dengan menggunakan internet sudah bisa. Buku terbuka di seluruh dunia. Mengambil perpustakaan dari mana. Tidak perlu Anda memiliki kitab suci Tipitaka itu 53 jilid. Cukup Anda menggunakan internet ini sudah bisa buka seluruhnya. Jadi pengetahuan itu begitu majunya dan cepatnya. Sehingga memungkinkan kita itu faster, better, and cheaper. Juga demikian di dalam pelaksanaan dharma pun sedemikian juga. Bahwa seorang biku pun harus mengikuti perkembangan zaman seperti ini. Ya, contohnya adalah zaman Sang Buddha kalau ingin terbang dari Bodh Gaya menuju ke Varanasi harus melalui Abinya bertapa dan sebagainya begitu. Dan sekarang dengan uang tidak sampai 1 juta, mudah terbang dengan pesawat terbang. Tidak perlu harus bertapa yang bersusah-susah demikian. Nah, yang kedua adalah
bahwa kalau kita itu memiliki syarat untuk bisa better, faster, dan cheaper itu ditunjukkan di dalam Manggala Sutta. Bahu saca cak si panca. Yang nomor satu adalah kita harus memiliki pengetahuan. Tidak cukup hanya single knowledge, single satu pengetahuan. Tetapi sekarang itu adalah multi knowledge. Pengetahuan yang lebih dari satu. Tidak cukup hanya satu saja. Nanti akan ketinggalan. Jadi kita apa? Dituntut untuk selalu belajar multidisiplin. Tidak cukup. Kalau orang seperti saya dulu fakultas hukum hanya belajar hukum saja. Sekarang udah nggak bisa lagi. Belajar hukum, belajar ekonomi, belajar teknologi, belajar keuangan. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang tebalnya 1000 halaman lebih. Ada yang mengatakan 800, ada yang 1100. Sudah multidisiplin. Hukum tidak bisa satu lagi. Tetapi sudah multidisiplin. Jadi kita tuh dituntut untuk apa? Bahu saca. Ya, bahwa kita dituntut untuk selalu belajar. Saya usianya menjelang 80 tahun, setiap hari masih membaca buku, masih mengikuti berita-berita dan uraian-uraian yang ada di surat kabar, di televisi. Ya, saya mengikuti di televisi diskusi-diskusi mengenai politik, mengenai ekonomi, sosial, psikologi, dan sebagainya. Tadi malam saya juga menyaksikan diskusi yang diselenggarakan oleh masyarakat Katolik, para biarawan Katolik, yang membahas mengenai soal homoseksualitas, dipandang dari segi hukum gereja, dipandang dari segi hukum negara, dipandang dari segi psikologi, dipandang dari segi sosiologi, dan sebagainya. Semua pembicaranya adalah pendeta-pendeta, pastor-pastor yang begitu ahli memandang sesuatu fenomena dari bermacam-macam pengetahuan. Sehingga apa? Dilihat dari semua angle, dia akan mengetahui apa sebenarnya dan solusi apa yang bisa ditawarkan di dalam manusia. Inilah yang dikatakan berkualitas, seorang tokoh agama yang memiliki pengetahuan yang berkualitas. Dan apa? Multidisiplin. Yang kedua adalah tidak cukup kita itu memiliki knowledge. Semua pengetahuan yang kita peroleh, kalau dalam bahasa agama itu adalah pariyati yang kita peroleh, tidak banyak manfaatnya kalau itu tidak diterapkan. Kalau itu tidak dilaksanakan. Hanya sekedar hafalan saja. Tidak ada manfaatnya. Dalam Dhammapada dikatakan oleh Sang Buddha bahwa lebih bagus memahami 1-2 kalimat tapi dilaksanakan daripada mengetahui satu buku tapi tidak pernah dilaksanakan. Jadi apa? Pati-pati itu sangat penting sekali. Menerapkan apa yang kita ketahui. Untuk apa kita memiliki gelar satu deret, satu rantai banyak. Yang SH, MH, DR, LLM, dan sebagainya begitu. Tapi sekedar itu teori. Tetapi semua macam pengetahuan yang kita miliki itu, kita harus mempunyai tekad, niat, ilmu ini saya akan terapkan untuk kebahagiaan orang banyak. Barulah kita itu menjadi manusia yang bermanfaat dan bermartabat. 2, bermanfaat untuk orang banyak, dan otomatis itu akan bermanfaat untuk diri sendiri, dan dampak dari beda itu adalah meningkatkan martabat kita sebagai manusia yang bijak dan bajik. Bijak dan bajik. Bukan manusia yang licik. Itu yang ketiga nanti. Yaitu apa? Punya karakter. Knowledge and skill tidak cukup untuk menjadi manusia yang bermanfaat dan bermartabat. Yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah attitude. Perilaku. Tindak tanduk. Ini kalau di dalamnya
Bahusa cacasi panca winayo cak susikito. Winayo itu adalah mentaati aturan-aturan. Aturan-aturan apa? Be profesional. Memiliki, mentaati mengenai etika-etika profesi, mentaati peraturan perundang-undangan, mentaati norma-norma dalam masyarakat, dan apa? Memiliki kejujuran. Kita harus jujur menjanjikan apa yang telah kita sepakati. Yaitu apa itu? Faster, better, and cheaper. Nah, ini adalah patiweda. Sehingga pariyati, pati-pati, dan patiweda ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Nah, bermutu itu adalah, di dalam bahasa manajemen adalah zero defect. Tanpa cacat. Orang mengatakan, Bante, mana ada. Kita semua kalau pidato-pidato selalu, mohon maaf, tiada gading yang tak retak. Ya memang semua gading ya harus retak. Kalau ada gading tidak retak, itu namanya gading palsu, gading dari plastik barangkali. Gading plastik pun memang diretak-retakkan, memang bukan retak. Nah, zero defect ini artinya apa? Tiada cacat, tidak ada deviasi. Karena apa? Setiap produk yang kita janjikan untuk dilaksanakan itu sesuai dengan kriteria yang tertulis. Dan tidak ada boleh menyimpang satupun juga. Kalau itulah yang kita janjikan dan kita sepakati. Sama dengan kalau orang itu membeli obat, bahwa komponen-komponennya pun harus sesuai gram-gramnya. Nah, kita orang Asia seringkali bukan menggunakan logika di dalam bekerja, seringkali menggunakan emosi, feeling yang digunakan. Kalau orang Barat ya memasak, itu jelas adanya apa? Gram-gramnya. Garam sekian gram, tepung sekian gram, gula sekian gram, semua ada gram-gramnya. Dan karena itu mereka kalau masak selalu apa? Ditimbang. Supaya apa? Zero defect. Bahwa ingredients-nya itu adalah sama dengan apa yang tertera di dalam buku menu itu, buku resep masakannya. Obat juga begitu, harus sama dengan resepnya, gram-gramnya. Tidak boleh ada deviasi sedikit pun. Nah, kalau orang kita enggak, kalau masak apa? Sejumput, sejimpit, ya, setengah sendok, seperempat sendok. Semua menggunakan feeling, art. The art of cooking yang orang Asia adalah selalu menggunakan. Sehingga apa? Tangan satu dengan tangan lain berbeda. Tetapi kalau kita menggunakan manajemen Barat, gram-gramnya harus sama. Tidak boleh ada deviasi. Itu adalah mengakibatkan mutunya produk yang kita hasilkan adalah sesuai dengan standar. Kebetulan waktu saya sebelum jadi biku dan mengakhiri tugas saya di perusahaan-perusahaan internasional, itu adalah menjadi konsultan suatu restoran yang terkenal di Jakarta. Ya, dari situ kita mengatakan bahwa mereka harus mempunyai central kitchen. Sehingga apa? Karena dia di outsourcing, ya, restorannya membuka restoran beberapa di Jakarta. Sehingga apa? Rasanya harus sama. Bukan membuka restoran yang tergantung dari tangannya tukang masak. Tidak bisa dijamin kesamaannya. Tetapi kalau kita mempunyai central kitchen, waktu itu saya usulkan punya central kitchen, dirahasiakan resep-resepnya. Sehingga apa? Materi bumbu-bumbu yang sudah dihasilkan itu dikirim ke cabang-cabangnya selalu dengan rasa yang sama. Kemudian dibuka sekolah, how to cook, bagaimana cara memasaknya. Bumbunya sudah disiapkan dengan kriteria-kriteria yang sama, orangnya juga keterampilannya diajarkan cara masak yang sama, maka dipastikan menghasilkan masakan yang bermutu sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Kebetulan pada waktu saya bekerja di perusahaan juga membuka cabang restoran juga, ya.
Jadi punya pengalaman. Ini adalah cara-cara. Demikian juga kalau membuat desana, dhamma desana, itu juga harus mempunyai standar yang sama. Sehingga kalau orang berbicara atas dhamma, nggak muter-muter, nggak tahu ujungnya, nggak tahu pangkalnya, nggak tahu kesimpulannya. Jelas itu ada strukturnya. Struktur yang pertama adalah pembuka, struktur yang kedua isi, struktur yang ketiga penutup, kemudian kontennya itu jelas, tahu siapa konsumennya, tahu siapa pendengarnya. Nah, dengan cara demikian akan digunakan bahasa yang sama dengan cara-cara yang logis sesuai dengan pendengarnya. Dengan cara demikian maka kita itu akan menghasilkan sesuatu yang standar. Zaman sekarang semuanya itu adalah sesuai dengan standar. Nah, karena itulah maka seringkali di dalam agama lain dari sentralnya sudah ditentukan tema-tema yang sama untuk semuanya. Ya, temanya itu sama, kadang-kadang kontennya juga garis besarnya sama, tinggal setiap tempat ibadah ya sesuai dengan gaya dan caranya menggunakan bahasa lokal, menggunakan tergantung audiensnya umat yang dihadapinya seperti apa, disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Inilah cara untuk menjaga mutu. Jadi orangnya bermutu, kontennya bermutu, cara penyajiannya juga bermutu. Nah, kalau ada 3 hal ini, maka kita itu menjadi orang yang bermanfaat dan bermartabat bagi banyak orang. Kita tidak bisa sekarang itu melakukan sesuatu itu adalah tidak bermutu sama sekali. Kenapa? Masalahnya adalah kita itu bersaing satu dengan yang lain. Nah, kalau kita itu memiliki mutu dengan konten yang sama, ya, maka apa? Sang Buddha mengajarkan kita mengenal adanya Buddha, mengenal adanya tadi sudah saya dijelaskan, Buddha Nusati, dhammanya juga dijelaskan, ya, bermanfaat dan bisa dibuktikan kebenarannya. Kalau di dalam produk itu bermanfaat bagi kesehatan, tidak merugikan orang banyak, tidak merugikan kesehatan. Nah, kemudian apa? Bahwa kalau kita melaksanakan tadi knowledge, skill, dan attitude, maka kita itu di dalam menyajikan itu, cara penyajiannya itu ada di dalam Sangga Nusati yang tadi Anda telah ungkapkan. Ya. Supatipano Bhagavato Sawakasu, Supatipano, ya, bahwa kita hendaknya melakukan itu dengan baik, ya, tidak merugikan orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Kita melakukan itu adalah selalu berprinsip untuk kebaikan customer kita, untuk kebaikan bukan consumer ya, customer, pelanggan kita. Kita harus bisa melakukan sesuatu untuk memuaskan atasan kita sesuai dengan harapan, keinginan, dan kriteria. Kita juga harus memuaskan apa? Teman sekerja kita. Karena setiap pekerjaan itu selalu apa? Dilanjutkan oleh teman kita. Nah, jangan sampai teman kita untuk mengalami kesulitan, ketidakpuasan terhadap kerja yang kita lakukan. Kenapa? Dia akan melanjutkan. Hasil karyanya dia pun akan dilanjutkan oleh proses yang selanjutnya. Kita harus juga memuaskan anak buah kita. Suksesnya kita itu tergantung daripada dukungan anak buah, dukungan teman sekerja, dan dukungan atasan. Janganlah kita menganggap sebagai Superman. Karena sayalah maka itu sukses. No way. Tetapi kita bisa mengatakan, saya sukses karena kita didukung oleh orang banyak. Nah, karena itulah, maka Superman not important. Yang penting adalah super team. Nah, kalau sudah itu pakai makannya super mie barangkali, ya pakai super yang lain, ya. Bahwa super team itu sangat penting sekali. Seperti tangan ini, ya 5 ini. Ini tidak penting itu satu persatu, tapi yang penting itu adalah kesatuan ini, kekuatannya. Bertambah kita mempunyai kekuatan ini, bertambah kita itu bisa survive. Nah,
Bagi mereka yang Anda yang masih bekerja, pada suatu saat Anda mendapatkan bonus yang besar, ya mungkin tahun ini tidak ada bonus barangkali ya, oleh karena 1 tahun ini semua menderita. Karyawan menderita, supplier menderita, atasan menderita, bahkan yang memiliki pesawat terbang pun menderita, menjual pesawatnya, pilotnya jadi tukang ojek, tukang Grab, jadi jual masakan dan sebagainya, semua menderita. Mari tahun ini adalah tahun betul-betul tahun menjadi pertapa. Tidak cukup para biku itu wasa 3 bulan. Sekarang wasanya biku adalah 9 bulan. Sejak bulan Februari sampai hari ini tenang tinggal di wihara, hidup sederhana, income-nya wihara juga merosot. Tapi apa? Tetap tersenyum, tetap puaslah. Jangan mengharapkan sesuatu yang belum tiba, tapi nikmatilah apa yang telah ada di tangan kita. Nah, dengan kondisi itulah maka kita itu akan bisa hidup. Jadi yang pertama adalah supatipano. Hendaknya kita melakukan sesuatu itu secara baik. Tidak merugikan orang lain. Bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua adalah uju patipano. Hendaklah pada waktu kita melakukan itu untuk bermutu itu pertama baik. Untuk bermutu itu ciri yang kedua adalah uju. Yaitu apa? Kejujuran, attitude. Apa yang Anda janjikan, sepakati, hendaknya itu Anda penuhi secara efisien, efektif. Faster, better, cheaper. Sehingga apa? Hasil karya Anda membuat orang lain itu tersenyum, puas. Kalau itu puas, maka mereka akan datang kembali memberikan pekerjaan kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah melakukan sesuatu secara benar, sesuai dengan hukum negara, sesuai dengan apa yang kriteria-kriteria yang diletakkan, disepakati. Jadi committed, ya, commitment and committed itu adalah menjadi satu. Komitmen itu hendaknya kita laksanakan dengan tulus, ikhlas, bagaimana adanya. Kalau memang tidak bisa dilakukan secara cepat, tepat, segera beritahukan mereka dengan sungguh-sungguh mengapa hal itu tidak bisa dilakukan dan bagaimana solusinya. Ya. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah kita melakukan sesuatu itu secara layak. Layak itu dalam berbagai hal. Baik itu layak menurut norma-norma umum maupun layak menurut ketentuan-ketentuan yang ada. Kalau itu bisa kita lakukan, konsekuensinya ya dipastikan ada, yaitu apa? Ahunio, pahunio, dakinio, anjali karanio. Kalau kita melaksanakan yang sesuatu dengan faster, better, cheaper, sesuai dengan komitmen, konsensus yang kita lakukan, maka kita apa? Dihormati, orang akan respect pada kita. Nama kita juga akan terkenal. Kemudian apa? Layak mendapatkan imbalan sesuai dengan persetujuan. Kalau bisa kita mendapatkan imbalan lebih, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, anjali karanio, kita akan mendapatkan kehormatan. Karena apa? Politik kita itu diakui tidak hanya oleh nasional, tetapi diakui oleh internasional. Go internasional tidak kalah pentingnya. Demikian juga Anda sekalian yang sekarang bergerak aktivis Buddhis. Tidak cukup Anda aktif di Balikpapan saja atau di Kalimantan Utara. Naik sedikitlah, going nasional. Di dalam forum-forum nasional, ikuti webinar-webinar nasional. Sudah itu apa? Perbaiki bahasa Inggris Anda. Sekarang banyak kursus-kursus bahasa Inggris melalui internet dengan harga yang cukup murah ya pada saat ini. Bisa 800.000 sudah bisa mendapat satu paket pelajaran bahasa Inggris. Sehingga apa? Anda bisa mengikuti webinar internasional macam-macam. Ya, saya mengikuti selalu webinar yang diselenggarakan oleh Yang Mulia Dalai Lama. Yang saya mengikuti webinar dari
Yang Mulia Ajahn Brahm, Ajahn Sujato, macam-macam. Kita bisa mengikuti. Kalau dulu saya harus membaca buku karangan His Holiness Dalai Lama, sekarang tidak perlu. Ya. Kita bisa kontak dengan beliau secara langsung ya melalui webinar-webinar itu. Dan setiap bulan memang ada itu dari beliau-beliau. Seluruh dunia Anda bisa. Tidak saja pelajaran agama Buddha. Seperti tadi saya ceritakan itu kemarin malam itu dengan dari Katolik. Ya. Macam-macam kita bisa mendapatkan ilmunya. Hati-hati, umat sekarang sangat cerdik, cukup pandai. Sehingga para biku pun diharapkan juga tidak mau kalah. Ya. Bahwa mereka kalau maju, ayo. Oleh karena apa? Kemajuan itu tidak bisa kita lakukan dengan hanya duduk sendiri. Tetapi dengan bersekutu dengan orang-orang lain, kita akan bisa maju. Kita tidak mungkin berenang sendiri di kolam renang dan mendapatkan kemajuan. Tapi kita dapat kemajuan kalau apa? Berenang bersama-sama orang lain. Berlatih bersama-sama. Maju bersama-sama. Inilah adalah cara-cara gunanya kita itu adalah bersekutu. Orang tanya, Bante, kemarin saya ceramah di suatu wihara. Apakah sama saja, Bante? Bahwa kita itu sembahyang di rumah dengan sembahyang di wihara. Oh, ya beda sekali, saya katakan. Kalau sendirian di rumah, teman tung cep 3 kali manggut-manggut selesai. Tapi kalau di wihara, Anda bisa meningkatkan pengetahuan Anda, keterampilan Anda. Meditasi Anda dibandingkan dengan orang-orang lain. Kalau meditasi bersama-sama, seberapa jauh ketenangannya Anda terima, fokusnya, waktunya. Anda bisa bandingkan kalau di rumah, sebentar lagi udah bosan, capek, terganggu, dan sebagainya. Jadi, maju secara bersama-sama itu sangat penting untuk meningkatkan mutu dan martabat kita. Jadi quality tidak cukup dengan mutu saja, tapi martabat. Bukan martabak ya, lain lagi kalau martabak itu. Martabak pun juga harus bersaing dengan martabak-martabak yang lain. Kalau martabat itu tidak hanya hasil karya kita, tetapi juga yang kedua adalah nilai-nilainya, spiritualitasnya. Kemudian hasil akhir yang kita dapatkan pun itu harus juga bisa dibagikan kepada orang-orang lain. Jadi di samping outputnya bermanfaat, kemudian apa? Hasil daripada penjualan atau pelayanan itu pun harus kita bisa kembalikan sebagian untuk masyarakat di dalam bentuk social responsibility, CSR, ya, dikembalikan dalam bentuk itu. Jadi tidak hanya pelayanannya dan produknya bermanfaat, tetapi hasil akhirnya pun bisa kita kembangkan untuk kesejahteraan orang banyak. Nah itulah saudara sekalian, bahwa antara Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangha Nusati itu adalah Tritunggal. 3 yang menjadi satu. Yang ujungnya yang bisa dirasakan, dilihat orang banyak adalah, yaitu ahuneo pahuneo itu merupakan konsekuensi kalau kita bisa melayani untuk kebahagiaan orang banyak, karena pengetahuan dan keterampilan kita itu cukup memadai dan selalu dalam kemajuan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, perkembangan informasi. Nah, dengan perilaku yang baik, ya, attitude yang baik, itulah yang akan mendorong. Pengetahuan keterampilan bisa ditambah. Tetapi perilaku, kalau kita tidak merubah sendiri, tidak bisa. Lebih sulit. Ya. Untuk apa pengetahuan yang banyak, pengetahuan agama banyak, tetapi perilakunya yang tidak benar, maka itu akan bisa menghancurkan dunia. Tetapi pengetahuan agama kemudian dikhotbahkan, dibabarkan dengan cara baik dan bermoral, itu akan menimbulkan apa? Peace and happiness. Bahwa peace itu, kedamaian, ketentraman, itu merupakan prasyarat untuk tercapainya kebahagiaan, happiness. Nah, saudara sekalian,
Karena itulah maka kepada anak-anak didik kita, teman-teman kita, selalu ditekankan MUTU atau MATI. Kebahagiaan Anda pada saat ini memberikan sesuatu yang bermutu untuk orang lain, mengakibatkan Anda selalu survive, selalu hidup, berkembang. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi berkembang bersama-sama dengan orang lain. Kalau kita tidak bermutu, maka otomatis kita akan mati. Mati tidak hanya dirinya sendiri, tapi mati dengan orang lain. Tutupnya banyak perusahaan oleh karena tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena kita bersaing itu tidak hanya lokal, tidak hanya nasional, tapi sekarang apa? Global. Syukur kita itu masih baru memasuki resesi, tapi masih bisa bertahan dibandingkan dengan negara-negara lain.